mana suratnya? Sudah saya telepon. Suratnya mana? Gitu. Suratnya mana? Jadi kita terima kasih. Enggak, suratnya mana? Nanti kita Mana hari bilang nggak bahwa bisa? hari Jangan ini kau tidak paksa-paksa bisa saya. gitu. Ayo, Press ayo. conference gitu Bang. Ayo, masuk. Ya? Kalau nggak ada, Bukan kau saya. bukan orang yang bikin masalah saya. Rekam nih, foto kalian. Ya, iya boleh Bang. Kau jangan sok jago sama Bukan saya. sok jago, Bang. Udah, kau jangan marah saya. Kau belum kenal saya, ya? Iya. Hati-hati kau. Ya? Kau belum tahu dia siapa, ya? Jangan kau bantu saya. Santai Pak. Kau belum kenal. Ayo rekam. Kau punya nih. Oh, saya suruh pergi ke sana. Rekam nih. Iya. Siapa namanya? Catat deh. Namanya siapa? Saya. Siapa nama kau? Nama kau siapa? Nama kau siapa? Erik Bantalang. Erik, catat nomor telepon kau berapa? Saya Kau dari mana? tiap hari di sini. Enggak, saya tanya, kau dari mana? Apa dasar kau melarang saya preskon di sini? Gini Bang, tadi kan Saya mau tanya, dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Tidak bikin. Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, Iya. Saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Oke, siap. Ya. Catat namanya. Siap. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Belum kenal kau sama saya ya? Ayo sini. Mika. Ya, Mika sini aspri saya semua. Catat tuh ya. Saya minta polisi tangkap itu. Belum tahu dia kita siapa. Pak Gusti mana Bapak Gusti? Sini. Gusti. Hotel aja kita bisa datang. Kau siapa kau larang-larang saya di sini? Itu mau orang. Taruhnya di mana? Kecuali rumah, ini bukan rumah, ini kedai. Enak aja kau. Catat tuh, saya mau lapor tuh. Ambil tindakan hukum. Lihat mobil itu, jangan ada yang tegores tuh. Tegores sedikit aja saya ambil tindakan hukum. Gusti mana lah Pak Gusti? Aman. Coba saya ya. Ayo sini. Mana Putri? Anak saya sini. Saya datang dengan keluarga saya santai. Boleh nggak? Ya kan? Saya tanya kalian, ini kedai kopi kan? Jangan. Kecil nggak boleh. Enak aja larang-larang saya. Sini. Putri sebelah saya. Putri. Oke. Gusti mana? Rahmat mana? Tim hukum saya. Nur Hadi mana? Nur Hadi. Masuk sini. Bu Ida sini, Bu Ida. Catat Bu Ida, itu ada orang yang mau mencoba-coba larang-larang kita. Siapa dia larang-larang saya? Emang kau siapa? Mana aspri saya tadi? Pikir negara di kau yang atur. Suruh Hotman Paris bawa kemari datang. Ayo, mobil kau lihat rumah Mel. Ya. Halo Pak Engki. Sorry ini. Abangku, izin boleh. Saya nggak mau bicara sama dia. Ini yang punya Saya tidak ini, mau Bang. bicara sama dia, bilang sama dia. Ini yang punya. Saya tidak mau bicara. Kenapa? Saya nggak mau bicara. Kenapa? Ini yang punya kopi. Saya tidak mau bicara sama dia. Kemarin kan udah di-booking. Saya sudah booking di tempat. Ini bukan dia punya. Ini kedai kopi biasa. Iya, Bang. Tidak ada larangan Ini di sini yang larang punya, masuk. Bang. Saya nggak mau. Gitu. Untuk press Sudah conference. suka hati saya nggak mau, Gitu. udah. Untuk press conference aja. Saya tidak mau, saya tidak mau. Mau apa kau? Bilang sama dia, saya mau. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum. Saya kemarin sudah survei dan saya datang ke sini sore, ya Pak Johan ya. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Johan, ada dengan ibu-ibu 3 orang, bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Razman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang,
kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalian orang umum kan? Boleh. Ini public area, tapi minum kopi. Kita akan minum kopi ya. Dan kalau saya ini sudah bilang, hidup sekali, mati sekali, nyawa siap wakaf dimanapun. Bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang ke sini. Saya kepingin ketemu dengan dia, berdiskusi. Jangan bilang gara-gara dia ke Singapura saya datang. Tidak, saya baru tahu kemarin dia ke Singapura. Saya beritahu kalau dia mau ketemu saya datang sini. Kalau dia kaya kan bisa sewa private jet. Jadi ada waktu kemarin. Ya? Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana undangan saya ingin sampaikan pertama bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan saudari Denis Carista dan saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE pasal 27 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Carista. Dulu waktu saya preskon di Coffee Home, sama seperti ini. Di situ kalian masih ingat, Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Carista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal, dan itu akan berimplikasi hukum. Adapun beberapa poin yang saudara Denis lakukan itu adalah setidak-tidaknya kalian bisa buka di akun YouTube-nya sendiri, ada juga di Instagram dia. Saya sudah catat tadi malam. Kalau saya ngomong bukan seperti Hotman Paris, saya marah. Kali ini nggak pernah marah, dari dulu dia marah. Kalau sekarang ini saya benar-benar marah kepada Denis Carista. Dan saya buktikan kata-kata saya. Saya bilang seminggu yang lalu saya akan datang ke Coffee Johnny, saya datang ke Coffee Johnny. Ya. Saya sudah catat beberapa poin. Halaman 2-nya mana? Ini adalah satu halaman ini, dia 2 halaman. Sebentar ya. Satu halaman ini yang dikirim. Oh ini. Oke, pertama, dalam podcast ya, ya, biarkan aja ya, dalam podcast ya, ingat ya, dalam podcast Denis Carista dia mengundang seseorang, fokus kemari, fokus ke sini deh, nanti baru tanya dia ya. Bentar lagi juga berurusan hukum itu, baru dia tahu ya.
Pertama, dalam podcast Dennis Carista, dia mengundang saudara Samsul Caniago. Oke. Dalam durasi yang saya amati satu persatu, termasuk dengan para ahli, termasuk dengan para ahli pidana, maka dari salah satu postingan tersebut, saudara Dennis telah menuduh saya memeras Samsul Caniago. Jelas ya? Dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada. Cukup ya? Oke. Itu harus dia buktikan. Yang kedua, saudara Dennis sudah membuat bahasa-bahasa, postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya, yang membuat foto saya di sampingnya ada baju LV dan lain-lain, dengan menyebut harganya Rp135.000. Ini penghinaan, dan itu adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat mencemarkan nama baik saya. Yang ketiga, saudara Dennis Carista dalam podcastnya, dalam Instagramnya, sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Ingat ya, sebagai rentenir. Dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir. Kenapa? Dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Madinah Zain kepada saya, ya. Dan itu dia menyebut di situ ada saya sebagai rentenir. Yang kelima, saudara Dennis Carista secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya di dalam Instagramnya. Ada membesar, ada mengecil, ya. Beda kalau saya bilang Tahir Khaili, Bang Rasman, atau review, itu beda, ya. Ini sudah body shaming, bos. Ini sudah pencemaran kepada body seseorang. Kemudian melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan. Yang terakhir, saudara Dennis Carista telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan. Inilah 7 poin yang akan dipertanggungjawabkan oleh saudara Dennis Carista. Karena itu, Dennis, kau akan capek berurusan dengan saya, dan silakan kau melangkah ke Sumatera Utara. Dan saya minta Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dir Irwasda, Bapak Dirkrimum ataupun Dirkrimsus untuk serius menangani ini dan tidak dibawa ke Mabes Polri kasus ini. Karena ini lokusnya ketika saya baca itu ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Kemudian saudara Samsul Caniago. Saudara Samsul Caniago itu sudah membuat pencabutan surat kuasa. Nih, saya bacakan ya. Pencabutan surat kuasa kepada yang terhormat Dr. Haji Razman Arif Nasional SAG MPSD Advokat Negara Suratelo di Ranlopong, tempat pencabutan surat kuasa tambahan. Dengan hormat, saya bertanda di bawah ini nama, dengarin ya. Samsul Caniago, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Berkaitan dengan surat kuasa tambahan nomor 163 tertanggal 2 Agustus 2021 antara Samsul Caniago dengan Dr. Razman Arif Nasional SAG MPSD. Maka bersama ini saya memberitahukan selaku pemberi kuasa mencabut surat kuasa tambahan tersebut per tanggal surat hari ini.
Hari ini tuh di sini disebut tanggal 7 Juli 2022. Oke ya. Kembali ke fokus. Ada yang menjadi alasan saya. Telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran saya ketika dia menginterview saudara Samsul Caniago. Dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk saudara Uya-Kuya ada 5 sampai 6 poin yang masuk unsur. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Razman Arif telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Nah, untuk itu Uya-Kuya, lewat kesempatan ini saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4 kali 24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Itulah terkait dengan nanti ibu komentar. Nanti ibu komentar. Bu Ida pasti akan bicara. Untuk Uya-Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Dennis Cerista, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Apabila tidak, saudara akan saya lakukan upaya hukum. Jelas ya? 4 kali 24 jam. Kemudian dari beberapa orang yang diundang,
Apa yang saya sampaikan tadi kuya-kuya, kau dengar ya? Kau salah satunya telah memasang foto saya, kemudian kau berbicara tidak menyebut nama saya, tapi kau pasang foto saya. Jelas arahnya ke saya. Kemudian kau telah menyimpulkan dengan mengatakan saya malak etika atau memalak santun. Memalak artinya sama dengan memeras, memaksa. Dan kau membuat judul yang sangat tendensius, mengatakan bahwa saya, silakan